dan juga tentang ibadah kepada Allah selama 20 tahun. Kemudian Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala mengatakan, aku mempelajari adab. Ini Ibnu Mubarak mengatakan, aku mempelajari adab selama 30 tahun. Kemudian aku menuntut ilmu selama 20 tahun. Mereka mempelajari adab sebelum belajar ilmu. Ini Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwasanya beliau mempelajari adab selama 30 tahun. Kemudian mempelajari ilmu selama 20 tahun. Mempelajari adab terlebih dahulu, kemudian baru mempelajari ilmu yang lain, ya. Beliau juga mengatakan, masih Abdullah bin Mubarak, adab itu merupakan 2/3 ilmu, ya. Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah taala mengatakan, mereka para orang terdahulu salafus saleh mempelajari petunjuk Nabi tentang adab sebagaimana mereka belajar ilmu, ya. Jadi mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Serius mereka mempelajari ilmu, ya. Kemudian beliau mengatakan lagi, dari perkataan Abdullah bin Mubarak lagi, telah berkata kepadaku Makhlad bin Husain, kami lebih sangat membutuhkan adab daripada banyaknya hadis, ya. Kami lebih membutuhkan adab daripada banyaknya hadis. Ini kata Abdullah bin Mubarak kepada Makhlad bin Husain. Kemudian beliau mengatakan, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala berkata dalam kitabnya, selainnya seorang penuntut ilmu dan hadis berbeda dalam semua urusannya, amal dan akhlaknya, dari cara dan berbuat perbuatan orang-orang awam. Seorang penuntut ilmu dan hadis harus berusaha melaksanakan sunnah atas dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini beliau di sini Imam Khatib Al-Baghdadi mengatakan tentang orang-orang yang menuntut ilmu. Ini secara khusus kalau ini, ya. Ini tidak umum. Yaitu menuntut ilmu hadis. Kalau ilmu hadis itu tidak semua orang ya yang menuntut, yang mempelajari. Beliau mengatakan agar penuntut ilmu itu dia lebih menerapkan hadis-hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Allah, bahwasanya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berapa keutamaan dari adab-adab. Masih banyak keutamaan dari adab-adab syariah. Adab-adab, dan ada kitab khusus juga membahas tentang adab. Mungkin sudah ada terjemahannya. Ilmu fadlu wa syarafu, ya. Keutamaan ilmu disebutkan juga adab-adabnya. Ada juga kitab Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan Ustaz Muhammad Rais nanti mengisi kajian tentang kitab tersebut. Kitab Al-Adabul Mufrad. Bagus sekali tentang adab-adab keseharian seseorang muslim, kepribadian seorang muslim. Jadi kita lanjutkan pada kitab Tauhid. Kita pada saat ini sampai pada bab dari firman Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-154, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Bahwasanya mereka
Mereka di sini adalah orang-orang kafir, kafir Quraisy, mengatakan mereka itu bersuudzon kepada Allah tanpa hak, yaitu dengan suudzon orang-orang jahiliyah. Mereka mengatakan, hal lana minal amri min syai'. Mereka mengatakan apa? Cobalah kalau dengar kata-kata, ya. Qul innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya semua perkara itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari ayat ini juga sudah dijelaskan pada bab yang sudah lalu. Ya, bab tentang lau. Apa itu lau? Seandainya, ya. Tapi sebelum kita lanjutkan pada bab ini, kita akan bacakan tambahan dari Syekh Al-Utsaimin tentang penjelasan lau atau seandainya yang diperinci oleh beliau. Lau itu bisa digunakan dalam beberapa keadaan yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan. Beliau mengatakan yang pertama, an tasta'mila fil i'tirad 'ala syar'i wa hadha muharram. Seandainya, kata seandainya itu digunakan untuk menentang syariat yang pertama. Ini masih murojaah kita, ya. Dan ini haram, dilarang, ya, untuk menentang syariat. Allah sudah menetapkan syariat ini, dia tentang. Rasulullah sudah menetapkan syariat ini, dia tentang. Seandainya. Beliau membawakan dalilnya apa di sini? Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-168 menceritakan tentang perang Uhud, ya. Menceritakan tentang perang Uhud. Potongan dari ayatnya adalah lau ata'una ma qutilu. Seandainya mereka menaati kami, maka mereka tidak akan terbunuh. Ya. Perkataan itu, ya, Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir. Seandainya mereka menaati kami, maka mereka tidak akan terbunuh. Orang ini menjelaskan tentang orang kafir Quraisy waktu itu mengatakan kepada orang-orang Muslim yang Rasulullah dan para sahabat yang ikut berperang di perang Uhud, ya. Perang Uhud kita menang apa kalah waktu itu? Kaum muslimin kalah, ya. Ini kata mereka, ya. Berarti mereka karena syariat perang Uhud itu sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maksudnya sudah diperintahkan, maka harus taat. Ini di sini mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya, orang-orang munafik. Kemudian yang kedua, digunakan untuk menentang takdir. Ini juga haram, digunakan untuk menentang takdir. Tadi syariatnya sudah ketetapan. Beliau sini membawakan, saya membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran juga ayat yang ke-156. Lau kanu 'indana ma matu wa ma qatalu. Lau kanu 'indana ma matu wa ma qatalu. Ai lau annahum baku ma qutilu. Jadi apa maksudnya dari ayat tersebut? Seandainya mereka dengar perkataan kami, ya, tetap tinggal di Madinah pada waktu itu, maka mereka tidak akan terbunuh, ya. Berarti dia menentang apa? Takdir. Karena sebagian para sahabat dan juga Rasulullah terluka itu sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seandainya digunakan untuk penyesalan. Kata seandainya digunakan untuk penyesalan. Dan ini juga haram, ya.
kata seandainya digunakan untuk penyesalan ini juga haram. Ini ditunjukkan dari hadis yang ihris ala manfaat yang kita sudah bacakan kemarin. Lau annakum, atau seandainya engkau tertimpa dengan sesuatu, jangan mengatakan seandainya. Apabila engkau melakukan sesuatu, jangan engkau mengatakan seandainya. Karena kata seandainya merupakan membuka pintu-pintu syaitan. Kemudian yang keempat, kata seandainya digunakan untuk melawan takdir atau menentang takdir atas kemaksiatannya. Dia membela takdirnya, dia di atas kemaksiatan. Ya. Membela takdirnya, dia berbuat maksiat, dia bela, ya. Kata seandainya ini. Ini tidak dibolehkan tentunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang 148, "Lau sya'allahu ma asyrokna." Seandainya Allah menghendaki kami, maka kita tidak akan berbuat syirik. Ya, kita tidak akan berbuat syirik. Ini tidak boleh. Misalnya kita berbuat suatu maksiat, kita berhujjah mengatakan ini kan sudah kehendak Allah. Ya, kita berbuat suatu keburukan, kan kita dikasih pilihan oleh Allah. Ya, wa hadainahum najdain. Allah itu berikan dua pilihan. Manusia itu berikan dua pilihan. Ya. Jadi kita tidak boleh, misalnya kita ada orang maling nanti, terus ngomong, kamu maling, ini sudah takdir Allah. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang kelima, kata seandainya digunakan untuk berangan-angan. Seandainya, ya, kita sering ini kan berangan-angan. Bagaimana hukumnya ini? Dan ini hukumnya ya tergantung dengan angan-angannya bagaimana. Ya, kalau angan-angannya keburukan, tentu diharamkan. Tapi kalau angan-angannya kebaikan, masya Allah sangat mulia. Karena ada hadisnya. Ya, sebagaimana hadisnya. Makanya kita harus berangan-angan seperti ini hadisnya. Tentang beberapa kelompok orang pada zaman Nabi Muhammad SAW. Empat kelompok ya sini. Lau anna limanan la'amiltu bi'amali fulan ila akhiri. Wa wizruhuma sawa. Seandainya aku punya harta yang banyak, maka aku akan beramal seperti amalan Syekh bin Baz, ya, menginfakkan hartanya dan lain sebagainya. Seandainya aku punya harta banyak, aku mau beramal seperti Ustaz Yazid, menginfakkan diam-diam saja, sudah meninggal baru tahu. Ya, rupanya ini apa? Angan-angan seperti ini, fawizruhuma sawa'un, maka ganjaran keduanya itu sama. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Ini yang dibolehkan. Tapi kalau kita berangan-angan berbuat maksiat, ini yang diharamkan. Kemudian yang keenam, kata seandainya digunakan untuk pengkhabaran saja. Dan ini dibolehkan tentunya, ya. Seandainya aku tadi hadir kajian, pasti banyak faedah yang dapat. Pasti dapat juga ke taman bermajlis, ya. Itu dibolehkan. Ini pengkhabaran atau memberikan kabar, ya. Baik. Ini kita kemarin tidak jelaskan, makanya kita sampaikan. Baik. Dan kita lanjutkan pada waktu ini. Kita kasihkan sebentar lagi selesai. Apa itu? Kemudian beliau melanjutkan membawakan firman Allah dalam surat Al-Fath yang ke-6. Wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw' 'alaihim da'iratus saw'. Wa qadimallahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira.
Dan Allah mengazab orang munafikin, orang munafik dan orang musyrik, yang mana mereka itu bersuuzon kepada Allah dengan prasangka yang buruk, ya. Mereka itu bersangka yang buruk. Dan Allah marah kepada mereka. Mereka orang-orang munafik dan orang kafir dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disiapkan bagi mereka Jahannam, merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada pembahasan bab ini, yakni tentang pembahasan dzon. Apa itu dzon? Prasangka, ya. Prasangka buruk. Dan kita dilarang bersangka buruk. Karena ketika kita bersangka buruk, sudah jelas berdosa dan sudah jelas kita mengikuti jalan-jalan orang-orang munafik ini. Yang mana orang munafik pada zaman dahulu, yang tadi kita sebutkan di bab yang telah lalu itu merupakan di perang Uhud itu, ya. Mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW. Apa prasangkanya? Maksudnya dikatakan apa yang diambil, jalan yang diambil oleh Rasulullah dan juga para sahabat itu merupakan jalan-jalan yang tidak tepat, tidak tepat. Di sini dikatakan bahwasanya penulis Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat tersebut orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang-orang kafir berangan-angan agar orang muslim, Rasulullah dan para sahabat pada waktu perang Uhud itu kalah dalam perang, binasa. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala membantai itu semua, ya. Dan Allah wa yatawa'aduhum bi'adzabaini, dan Allah membantai itu semuanya, bahkan mengancam mereka dengan dua azab. Yang pertama adalah azab di dunia, ya. Ini bagi orang-orang kafir munafik pada waktu itu, ya. Wa adzabin fil akhirah, dan azab di akhirat. Jadi ancaman yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir adalah azab di dunia, azab di akhirat. Azab di dunia itu apa? Azab di dunia bi ihraqi qulubihim bil hammi wal ghammi hina mansuru al muslimin al kafirin. Ini orang-orang kafir atau orang munafik. Azabnya di dunia adalah hatinya itu disempitkan oleh Allah, dibuat sedih, dibikin sedih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dibikin kacau balau, ya. Ketika mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong orang muslim atau kaum muslimin atas orang-orang kafir, ya. Sedangkan azab di akhirat adalah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Dan mereka, ini orang-orang kafir, orang-orang munafik, dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tempat seburuk-buruk tempat kembali. Maka faedah dari ayat tersebut, ini Allah mengazab orang munafik, baik laki-laki dan perempuan, juga orang musyrik, baik laki-laki dan perempuan, karena mereka bersuuzon kepada Allah. Di surat Al-Fat tadi ayat yang ke-6. Faedah yang pertama adalah orang-orang munafik sangat berbahaya atas kaum muslimin daripada orang-orang
kafir. Kenapa sangat berbahaya? Apa itu orang munafik? Siddiq, apa itu orang munafik? Apa itu orang munafik? Orang yang menyembunyikan, Abdullah, apa itu orang munafik? Orang munafik itu, insyaallah, barakallahu fiik. Orang munafik itu orang yang menyembunyikan kekafirannya. Dia pura-pura Islam, ya, tampangnya Islam, penampilannya Islam, dia amalannya ya, sama kayak orang kita mungkin pakai jubah juga, ya. Akan tapi sebenarnya dia tidak suka dengan Islam, dia merusak Islam, ya. Maka ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Ya, orang kafir itu kan jelas kelihatan. Nah, ini orang kafir, dia pergi ke gereja, pergi ke pura, pergi kemana lagi dan lain sebagainya. Maka dikatakan lebih bahaya. Kemudian haramnya suudzon, faedah berikutnya haramnya suudzon. Ya, kita dilarang berarti suudzon, berburuk sangka. Dan Allah juga sudah memerintahkan bahwasanya kita agar Rasulullah juga bersabda iyyakum dzann. Hati-hati kamu terhadap dzann, prasangka, ya. Kita dilarang atau diperintahkan untuk menjauhi sifat dzann. Kemudian faedah berikutnya, suudzon kepada Allah merupakan tanda-tanda kemunafikan keyakinan, i'tiqadi, ya. Suudzon kepada Allah merupakan tanda-tanda kemunafikan. Faedah berikutnya, penetapan sifat marah Allah dengan yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat marah. Jadi kita harus menetapkan sifat tersebut dengan sesuai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah. Faedah berikutnya, jawazul la'nil kuffar 'ala sabilil umum. Bolehnya kita melaknat orang kafir secara umum, ya. Kalau kita berdoa kepada orang kafir, kita tidak perlu mengkhususkan. Misalnya kita benci dengan orang kafir ini, misalnya siapa? Presiden Perdana Menteri Israel, ya. Kita laknat secara umum, ya. Kita tidak tahu kalau belum meninggal, kita tidak tahu, mana tahu Allah memberikan hidayah. Baik. Maka kaitan ayat tersebut dengan tauhid, dengan pengesahan Allah itu apa? Ya, ini wajibnya berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan kewajiban tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita ikuti, kita pelajari terus-menerus kitab tauhid ini dan kita amalkan kandungannya, kita akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Karena semua dosa-dosa kecil kita jauhi kalau kita amalkan, ya, suudzon diantaranya dan yang lain sebagainya. Dan semoga kita bisa melaksanakan itu semua. Oke, terakhir kita akan bacakan perkataan Ibnu Qayyim dari kitab tersebut menjelaskan tentang ayat yang pertama tadi dalam surah Al-Imran. Ibnu Qayyim mengatakan, maka ditafsirkan suudzon di sini adalah orang-orang atau Allah Subhanahu wa taala tidak menolong rasulnya. Ya. Ini kata orang-orang kafir, ya. Bahwasanya
apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu lemah, ya. Dan apa-apa yang menimpa Rasulullah dan juga para sahabat ini tidak dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hikmahnya, ya. Ini kata orang kafir. Ini menjelaskan ayat yang tadi dalam surah Al-Imran, ya. Dan ditafsirkan bahwasanya bi inkaril hikmah wa inkaril qadar. Mereka mengingkari hikmah dan takdir Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingkari kesempurnaan Rasulullah SAW dan juga mengingkari tentang kemenangan agama ini, agama Islam. Dan ini semua adalah dhannus su', itu adalah prasangka yang buruk yang telah dilakukan oleh orang-orang munafik dan juga orang-orang musyrik dalam surat Al-Fatih yang ke-6. Wa inna ma kana hadha dhanna saw li'annahu dhannu ghayra ma yaliqu bihi subhanahu wa ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi shadiq. Kenapa? Sesungguhnya ini berburuk sangka ini dia tidak sesuai dengan apa-apa yang menyangkut kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan juga hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan juga janji Allah Subhanahu wa taala yang tentunya itu akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa faman dhanna annahu yadil batil 'ala al-haqqi idalatan mustaqirratan mahillu ma'aha al-haqq wa ankara anna ma jara bi qada'ihi wa qadarihi aw ankara an yakuna qadruhu li hikmatin baligha yastahiqu 'alaiha al-hamd bal za'ama anna dhalika li masyiatin mujarradah lidzalika dhanna alladziina kafaru fa wailul lil ladziina kafaru minan nar. Maka barang siapa yang mengganti, ini maksudnya adalah mengganti kebaikan, kebenaran dengan keburukan, ya, dan melemahkan dan menganggap kebaikan itu, kebenaran itu adalah lemah, atau dia mengingkari apa-apa yang telah ditetapkan oleh takdir Allah, ketetapan Allah, atau mengingkari takdir dan hikmah Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Dan itu wajib sebenarnya kesempurnaan tersebut mendapatkan pujian. Akan tapi mereka menganggap bahwasanya ini adalah ya sekedar biasa saja. Orang-orang kafir, ya. Maka dari itu dhannul ladzina kafaru, orang-orang kafir dhannya, prasangkanya itu fawailun lil ladzina kafaru minan nar. Maka celakalah orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Dan kebanyakan manusia yang dia berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk, ya, terhadap apa-apa yang telah dilakukan atau telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaslam min dzalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujiba hikmatihi wa hamdihi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari bersuzon, berburuk sangka kepada Allah kecuali orang yang dia mengetahui Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan juga hikmah Allah dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ujian kepada Allah. Maka orang-orang yang berakal, perhatikanlah, dia memperhatikan dirinya sendiri dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari bersuuzon kepada Rabb-nya. Seandainya apabila engkau memeriksa diri sendiri, maka engkau akan dapati bahwasanya orang banyak berbuat suuzon terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya begini, segini dan begini. Wa fattash nafsaka hal anta salim. Maka periksa diri kita, apakah kita selamat dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Baik, cukup sampai sini pembahasan kita pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid. Akan tetapi untuk pertemuan kita ini kemarin dan seterusnya kita akan membacakan sebagian dari kitab adab karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Kitabnya kecil, judulnya Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Sebagaimana kita katakan kemarin, kita semua adalah penuntut ilmu, ya. Tentunya ilmu yang paling bermanfaat yang kita wajib kita tuntut adalah ilmu agama. Yang wajib kita pelajari adalah ilmu agama. Makanya kita harus mengetahui adab dan akhlak. Bagaimana ketika kita belajar ilmu tersebut. Sebagaimana kita ketahui, ilmu dunia pun kita membutuhkan adab untuk mendapatkannya. Tentu ilmu akhirat itu lebih penting lagi, adab dibutuhkan untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan tapi kalau ilmu akhirat kita tidak bisa mendapatkan dengan santai-santai atau tanpa adab, tanpa bertadarruk, kita memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bersujud kepada Allah dengan memperhatikan adab-adab itu, kita tidak akan mendapatkan ilmu akhirat. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, tidak benar-benar memperhatikan adab, ya. Beda halnya dengan ilmu dunia ataupun harta dunia. Allah bisa memberikan kepada siapa saja. Kita perhatikan ada orang yang kaya, tapi dia belajarnya tidak sampai kuliah, ya. Bahkan dia tidak mengenyam dunia pendidikan sama sekali. Dia pun tidak punya keahlian khusus, ya. Ya mungkin keahliannya sedikit saja, tapi mungkin keberuntungan saja. Beda dengan ilmu agama, dia butuh adab yang sangat panjang. Kita masuk pada bab yang kedua. Berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Bab pertama yang kemarin kita sudah bacakan mukadimah pembukaan dari kitab ini. Bab pertama adalah keutamaan pelajari adab-adab dalam menuntut ilmu. Beliau sedikit membawakan di sini keutamaan atau dalil-dalil tentang keutamaan pelajari adab dalam menuntut ilmu syar'i. Beliau mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, Rasulullah SAW telah menerangkan tentang Islam, termasuk di dalamnya masalah adab. Beliau SAW telah mengajarkan adab dan segala sesuatu dengan jelas, hingga adab buang air pun beliau SAW jelaskan. Di antara adab yang beliau ajarkan adalah ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i, ikhlas dalam mengamalkan ilmu, dan ikhlas dalam mengerjakan dan mendakwahkan ilmu. Begitu pula para sahabat tabi'in, mereka menasihati agar setiap muslim dan muslimat memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, agar ilmu yang dikaji dan dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau kita sudah lama kenal sunnah, sudah mengaji lama, maka sudah sewajibnya kita mempunyai buku atau kita mempelajari kitab adab. Bagaimana adab-adab para ulama dulu mempelajari syar'i, belajar bagaimana dia bisa mendapatkan keutamaan, mendapatkan cita-cita tertinggi, yakni surga. Itu kita harus pelajari. Kalau kita tidak mempelajari, kalau kita baru-baru aja kita misalnya terjerumus dalam kesalahan adab. Sebagaimana saya pernah terjerumus juga dengan masalah hal adab tersebut. Waktu itu kita tidak tahu, saya tidak tahu bahasanya Allah juga memerintahkan ketika ada
orang yang bertamu mengucapkan salam 3 kali, kalau sudah tidak jawab maka dia harus pulang. Ya. Saya kebetulan tidak tahu waktu itu. Saya ketok ke rumah Ustaz berkali-kali. Assalamualaikum, assalamualaikum, lebih dari 3 kali. Ya. Itu kena teguran. Ya, alhamdulillah karena kita majelis laki-laki. Ya jangan baperan. Kena teguran keras, walaupun keras tegurannya ya kita jangan baperan. Ya. Di sisi lain juga akhirnya beliau Ustaz mengetahui bahwasanya anak baru belajar. Ya, dan juga alhamdulillah dengan hal tersebut menjadi ingat terus bahwasanya ketika ada seseorang atau kita mengetuk rumah orang 3 kali, memberikan salam 3 kali tidak dijawab, sudah kita tidak perlu di situ lagi, kita pulang. Itu merupakan salah satu adab. Ustaz Kamal juga di sini mengajarkan kitab adab. Itu penting itu, ya ikhwan, bapak-bapak dan ibu, kita hadiri kajian beliau, insyaallah. Bagus tuh, itu adab keseharian. Penting kita pelajari. Kemudian beliau melanjutkan, adab dan akhlak yang baik adalah bagian dari amal, yang maksudnya amal soleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang sangat berat timbangannya. Pemiliknya sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seseorang untuk mendapatkan masuk surga. Ya. Akhlak yang baik merupakan salah satu sebab seseorang bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Apa pujiannya dalam Al-Quran tentang akhlak beliau? Awan Siddiq, apa pujian Allah kepada Rasulullah di surat apa? Juz 29. Wa in naka la'ala, surat apa itu? Surat Al-Qalam. Pastinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam yang keempat, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak atau budi pekerti yang sangat luhur. Ini Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu semua suri teladan kita semuanya, beliau sudah mengajarkan semua. Beliau pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, pemimpin semua sudah diajarkan. Makanya saya sering mengajarkan kepada anak didik itu apa? Ini misalnya sholat ini ibadah. Kalau ibadah berarti sudah dicontohkan belum? Sudah. Adab kita berarti tentang ibadah ini harus mencontoh Rasulullah SAW, berarti sudah dicontohkan, nah kita harus mengikuti seperti itu semuanya. Ya, makanya dalam segi kehidupan kita semuanya kita harus coba cari dalilnya dulu. Benar enggak ini kita yang kita jalankan? Bertentangan dengan dalil syar'i atau tidak? Ya, yang mana Rasulullah SAW juga telah diutus oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis disebutkan, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Penting kita memperhatikan adab, ya, sopan santun kita. Tapi kita juga harus mengetahui sebagian daerah berbeda dengan daerah lain adab sopan santunnya. Ya, seperti kemarin ada Ustaz Wahab Raja Sam ya, datang ke Bengkulu. Kebetulan istrinya orang Bengkulu, diingatkan sebelum ke Bengkulu, Bang atau Mas, nanti di sana jangan kaget ya dengan orang-orang sakit sana keadaannya. Rupanya benar kan? Biasa orang menjawab bagaimana? Kan? Monggo Pak, lewat orang monggo Pak. Sholat berapa kali ke masjid nggak ada yang apa? Benar ya kata istri saya kan. Jadi kita harus memberikan kemakluman, jangan pukul rata semuanya antara daerah satu dengan daerah yang lain. Orang nggak beradab, nggak bisa disamakan. Ya, kita datang ke sini, kita nggak tegur, itu saja. Dengan apa? Itu kebiasaan orang sini. Nanti kalau kita kebanyakan SKSD kalau bahasa kita, so kenal so dekat, malah itu bisa jadi orang yang kurang beradab, tidak sopan.
ya. Itu harus kita ketahui. Salah satu yang harus kita ketahui kebiasaan orang-orang sekitar kita. Beliau juga bersabda, "Ma syai'un adqala fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasan wa inna Allaha la yubghidul fahishal badhi'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Ya. Ini timbangannya sangat berat sekali, akhlak yang baik di sisi Allah pada hari kiamat. Makanya kita harus berusaha semaksimal mungkin memperbaiki adab kita, akhlak kita kepada kita semuanya. Beliau juga bersabda, "Inna min ahadikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsinakum akhlaqan." Bahwasanya yang paling aku cintai dari antara kalian dan paling dekat denganku majelisnya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Ini pada hari kiamat ketika kita sekarang di dunia menabung dengan akhlak yang baik, maka